Oke, baik sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan diri, saya Alfa Pendika dari Prodi S1 Sistem Informasi. Ini adalah pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan website sebagai output dari tugas akhir eh, saya, ya. Jadi saya membuat sebuah website untuk memanajemen semua kegiatan UKM dari eh, mulai event pendaftaran hingga publikasinya. Lalu di sini saya punya tiga role utama di website ini, yaitu pertama kemahasiswaan atau admin, kedua mahasiswa itu sendiri, yang ketiga ketua UKM. Tiga role berbeda. Jadi langsung saja ini tampilan utama atau landing page dari websitenya. Jadi ini gambar bisa di custom juga. Lalu ini adalah tampilan UKM unggulan atau UKM yang telah dibuat. Di sini saya ada 9 UKM yang telah saya buat. Lalu di bawah ini ada prestasi, di mana belum ada yang saya tambahkan juga. Lalu kegiatan mendatang juga nanti akan didemokan sekalian ya. Oke, baik. Pertama, ini tampilan gue hanya seperti ini. Jadi dia hanya bisa melihat uh, deskripsi UKM. Lalu di sini harus login untuk mendaftar UKM-nya. Dimana kalau login ini harus menggunakan email formatnya student.telkomuniversity.ac.id. Nah, ini adalah tampilan loginnya. Kita langsung login. Oke, ini adalah mahasiswa yang kebetulan sudah mengikuti dua UKM ya. Terus di sini nanti ketika UKM tersebut disetujui juga muncul notifikasinya. Setiap event pendaftar yang dia daftarkan juga akan muncul notifikasinya. Seperti ini. Kemudian di sini dari mahasiswa bisa menjelajahi UKM yang ingin diikuti. Begitu ya. Sekarang saya akan mendemokan akun yang belum masuk UKM. Misalnya uh, jadi jelajahi UKM. Di sini ada tombol daftar kegiatan, ada daftar keanggotaan. Lalu di sini muncul form. Kita isi tester, tes. Di sini ada pengalaman organisasi sebelumnya, keahlian, alasan bergabung dengan UKM ini itu apa. Terus divisi yang ingin dituju atau kalau misalnya hanya ingin menjadi anggota biasa lainnya, ada upload dokumen CV. Lalu setuju. Nah, nanti muncul konfirmasi untuk menunggu ketua UKM meng-ACC keanggotaannya. Lalu kita beralih ke akun ketua UKM. Nah, bedanya kalau di mahasiswa biasa dia hanya memiliki tiga menu utama, dashboard, profil, dan keluar gitu ya. Namun di bagian ketua UKM, role ketua UKM itu mempunyai dua fitur tambahan, yaitu kelola UKM yang di Ampu dengan eventnya. Jadi kalau misalnya tadi dia eh, Antonius telah mendaftar UKM futsal, maka dia akan muncul notifier seperti ini. Lalu saat dilihat Antonius telah mendaftar, ini bisa dilihat detailnya, bisa mendownload CV juga. Lalu kalau di site-nya ada terima dan tolak. Kalau terima dia akan menjadi keanggotaan aktif dan bisa mengikuti kegiatan UKM tersebut. Ini langsung kita terima.
Oke, di akun mahasiswanya ketika sudah diterima, dia akan muncul notif. Lalu kalau kita ke fitur status UKM, dia akan muncul UKM yang telah diikuti itu apa saja, dan ada eh, informasi kapan telah bergabung di UKM tersebut. Lalu ini kita ke menu admin ya. Jadi di admin ini nih tampilan awal dashboardnya seperti ini, dimana admin bisa mengelola mahasiswa. Jadi bisa melihat mahasiswa, informasi, dan bisa mengeditnya juga. Lalu bisa mengelola UKM. Oh ya, dan admin juga bisa mengelola role dari mahasiswa itu sendiri. Misal saya ingin mengubah role-nya si Aras, saya bisa edit. Lalu di sini ada role menjadi ketua UKM. Ketika simpan perubahan, sebentar, ini harus diisi. Ketika telah menyimpan perubahan, maka nanti si Aras tadi akan pindah role-nya ke ketua UKM. Dan sini ada penjelasan juga UKM yang telah dipimpin itu apa. Ini kebetulan Aras belum ditugaskan, jadi belum ada informasi lebih lanjut. Sekarang kita akan mendemokan si Aras sebagai UKM, misalnya DPM ya, DPM. Kita tinggal mengedit saja. Lalu pilih ketua UKM. Di sini ada Aras. Jadi semua UKM yang tadi semua mahasiswa yang role-nya dipindah ke ketua UKM akan muncul di menu drop down ini. Di sini ada Aras, kita pencet Aras sebagai ketua UKM. Ketua UKM apa sih namanya? DPM ya, maaf. Lalu di sini ada form menambahkan prestasi. Kalau misalnya mau langsung eh, sekarang sekalian kita coba tester prestasi. Sini ada jenisnya, sertifikasi penghargaan atau pengakuan, kompetisi, internasional, regional, juara, posisi rankingnya juara satu misalnya, penyelenggaranya Telkom University, di tanggal berapa, dan deskripsinya apa. Lalu ini ada opsi tampilkan di homepage agar muncul di homepage depan itu. Ini bisa melampirkan sertifikat kemenangan atau juara satu lomba. Misal saya lampirkan tanda tangan saja, terus simpan perubahan. Nah, kalau view dashboard tadi dari GUES misalnya, itu nanti muncul prestasi dari UKM tersebut ya. Lalu dari sini kita ke admin dulu, melihat apakah Aras ini telah menjabat sebagai UKM DPM. Nah, muncul ya UKM yang dipimpin si Aras ini sebagai ketua UKM DPM. Lalu di sini kita ke kelola UKM, kelola ketua, kelola, kita ke bagian ketua UKM dulu. Di sini Dio Kurniasandi sebagai ketua UKM Futsal, dia akan mengadakan sebuah event, event baru. Eventnya tanding persahabatan. Lalu jenisnya sosial misalnya. Terus di lapangan kampus B atau kampus A, pertandingan ini bisa kita jadwalkan. Misal saya ingin tanding di tanggal 18 nanti, lalu berakhir di tanggal 20 ya, atau tanggal 20 aja deh, di jam
Misal 15. Lalu kita set mulai pendaftaran bisa di tanggal 17 sampai tanggal 20 gitu ya. Lalu peserta maksimalnya misal saya ingin 2 orang saja. Lalu ini adalah poster poster event. Lalu file proposal di sini eh, kita asal juga surat pernyataan. Lalu ini adalah RAB. RAB juga dalam bentuk Excel juga bisa. Ini surat BAP aja deh kita upload. Kemudian di sini ada template sertifikat. Di sini template juga bentuknya polos ya. Jadi untuk sertifikat ini generate otomatis. Nah, kita upload polosan cuma logo dan tanda tangan. Lalu simpan event. Event berhasil dibuat. Dan sekarang kita akan melihat ke tampilan GUES. Ini GUES ya. GUES itu ketika di dashboard dia juga akan muncul. Oh, sebentar. Eh Setelah ketua menambahkan event, jadi ini harus dikelola dulu oleh admin. Jadi ketika ada mahasiswa yang mengajukan kegiatan, di sini ada eh, apa permintaan baru ya. Ini bisa kita lihat dulu apakah nanti laporan yang diupload sudah sesuai gitu ya. Jadi apakah event ini akan di ACC oleh admin, bisa dipertimbangkan oleh dokumen yang mereka lampirkan. Di sini LPJ tentu belum ada karena LPJ itu di akhir. Jadi flow-nya ketika event berakhir baru si ketua mahasiswa ketua UKM bisa mengupload bukti LPJ-nya. Setelah dirasa cukup dua dokumen tadi, si admin bisa menyetujui event tersebut, dan ketika statusnya publish, maka di view GUES atau tamu dia muncul detail, muncul apa icon kegiatan upcoming. Lalu di sini ada informasi mengenai kegiatan itu. Lalu di sini tidak ada tombol pendaftaran karena statusnya GUES ya, jadi harus masuk dulu. Misal saya menggunakan akun Antonius untuk masuk, lalu kita menjelajah ke kegiatan. Nah, lihat detail. Oh, sepertinya di ketua UKM ini belum saya centang ya. Oh, di sini dia. Nah, di sini belum saya centang rupanya. Jadi kalau misalnya statusnya buka pendaftaran, nanti dia akan eh, muncul pendaftaran untuk si mahasiswanya nih. Nah, nanti dari view mahasiswa atau yang sudah login ya, itu nanti bisa mendaftar kegiatan ini dengan mengisikan form. Jadi motivasi mengikuti kegiatan, lalu ada statement apakah saya ingin apakah bisa menghadiri acara dari awal hingga akhir. Kalau ya, nanti pilih menggunakan transportasi ini pakai apa. Jadi nanti dari panitia juga bisa mengalokasikan setidaknya tempat parkir yang mereka butuhkan saat membuat acara itu. Lalu kalau misalnya statementnya tidak, maka ada alasan tersendiri untuk tidak menghadiri
secara penuh. Lalu ini kontak darurat, nama kita bisa mencantumkan nomor telepon segala macam. Lalu ini catatan tambahan. Lalu saya akan menyetujui event ini, dan saya memahami bahwa pembatalan hanya akan dilakukan maksimal 1 hari sebelum event dimulai. Daftar event. Oke. Ini status kita sudah terdaftar ya. Sudah terdaftar. Dan ini akan masuk ke akun ketua UKM. Jadi ketua UKM di sini Dio. Lalu bisa melihat pendaftar di sini. Ada Antonius Valentino. Lalu di sini kita juga bisa lihat detailsnya. Form yang tadi diisi, apakah dia menggunakan apakah dia menyetujui untuk full hadir dalam acara menggunakan transportasi umum. Lalu di sini ada decision untuk menyetujui atau menolaknya. Kalau misalnya menyetujui, dia akan terdaftar di event tersebut dan muncul notifikasi di lonceng bell ini. Nah, ketika sudah terdaftar, muncul notifikasi. Lalu karena ini saya set di tanggal 18 Juli, jadi masih bisa membatalkan pendaftaran. Namun ketika nanti sudah mendekati H-1 acara, maka tombol ini akan hilang atau tidak muncul gitu ya. Oke, sekarang kita akan menemukan bagaimana acara atau event yang sudah selesai. Jadi di sini ada beberapa event yang sudah saya selesaikan gitu ya. Tapi untuk mendemokannya, kita bisa mengatur tanggal selesai dan tanggal pendaftaran. Misal saya ubah ke masa lalu untuk membuktikan bahwa semua flow sudah berjalan. Pendaftaran mulai tanggal 1, tanggal 2 selesai. Selanjutnya maksimal, oke, simpan. Nah, saat ini event sudah berstatus completed ya, atau selesai gitu kan, dengan jumlah pendaftar 1/2, yaitu Antonius, dimana ketika nanti sudah selesai akan muncul form isi absensi ya. Ini adalah upload bukti kehadiran. Jadi apa evidence yang bisa ditaruh di sini ya. Terus ceritakan, ini bisa berupa pesan kesan, seru sekali. Lalu saya menyatakan bahwa bukti kehadiran benar-benar yang saya upload adalah benar-benar benar ya. Asli, dalam artian tidak bohong ya bukti absensinya. Lalu di submit, menunggu verifikasi absensi. Baik, kita beralih ke ketua. Ini statusnya sudah selesai dan nah, setelah selesai muncul form, atau bukan form, tombol untuk melihat absensi. Jadi setelah mahasiswa mengupload bukti absensi mereka, ketua kan juga bisa mengkonfirmasi apakah bukti yang dilampirkan ini benar atau tidak. Lalu decisionnya antara terima atau tolak. Dimana kalau diterima, dia akan bisa menggenerate sertifikatnya, dia telah menjalani kegiatan tersebut. Kalau tolak, dia tidak akan muncul
tombol generate sertifikat. Ini kita coba eh, setujui ya. Nah, setelah disetujui, kita ke bagian Antonius, ke mahasiswa, absensi terverifikasi, lalu ada tombol download sertifikat. Oke, sekarang sertifikat sudah terdownload di mana ini format template-nya cuma logo dan nama dan tanda tangan saja. Nanti sistem langsung mengenerate sertifikat ya dengan nama, terus nama eventnya apa, tanggal berapa. Ini karena tadi kita sudah mengubah data event ya, jadi ke tanggal 3 Juli, lalu diselenggarakan oleh apa, lokasinya di mana. Mungkin itu saja ya yang bisa. Oh, sebentar, di bagian ketua KM ini kita bisa mengelola LPJ-nya, mengupload LPJ-nya. Jadi di sini kita bisa edit. Nah, kita bisa mengupload file LPJ atau laporan penanggung jawab. Aduh, ini gede, jangan. Ini, ini boleh ya. Surat persetujuan pembuatan. Simpan. Oke, setelah selesai di bagian admin, itu bisa mengelola LPJ-nya di laporan ini. Jadi pertandingan persahabatan tanggal 3 Juli ada dokumen LPJ yang telah diupload. Di sini admin bisa mengecek dan mendownload laporan tersebut. Ya, surat permohonan melakukan oke. Kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.